Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang terhormat Ibu dosen Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian, di sini saya sebagai kelompok 4 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan materi tentang pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran Bahasa Indonesia di SD atau MI kelas tinggi. Pemateri pertama dengan susunan pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia, metode pembelajaran bahasa Indonesia, dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI kelas tinggi. Pemateri pertama pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh saudari Ipania. Yang kedua, metode pembelajaran bahasa Indonesia yang akan dibacakan oleh saudari Titik Wulandari. Dan yang terakhir, teknik pembelajaran bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu saudari Ipania akan membacakan tentang pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, perspektif berbasis komunikasi. Dalam beberapa hal, pendekatan pengajaran bahasa berbeda-beda apabila ditinjau dari teori-teori bahasa dan pembelajaran bahasa, tujuan bahasa, perorganisasian, silabus atau pelajaran, peran guru dan siswa, teknik-teknik pembelajaran dalam kelas atau segi penggunaan bahan dan media pengajaran. Yang kedua, perspektif berbasis kecakapan. Dari perspektif pengajaran, prosedur kelas yang diperlukan untuk mengimplementasikan tipe pembelajaran berbasis kecakapan itu menuntut aktivitas-aktivitas yang lebih berorientasi pada siswa. Nah, yang terakhir, perspektif berbasis interaksi. Pengajaran bahasa interaktif terfokus pada upaya untuk menciptakan situasi-situasi yang komunikatif dan memungkinkan siswa untuk menyampaikan dan menerima pesan-pesan yang otentik yang mengandung informasi yang menarik bagi pengirim maupun penerima pesan. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yaitu saudari Ipania. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas tinggi yang akan disampaikan oleh saudari Titik Wulandari. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua yakni akan membahas tentang metode pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, metode tata bahasa. Metode tata bahasa terjemahan adalah metode yang diwarisi dari pola-pola pengajaran bahasa Latin. Yang kedua, metode langsung. Metode langsung lebih menekankan pada menyimak dan berbicara. Yang ketiga, metode membaca. Metode membaca mendorong siswa untuk menguasai kemampuan 3 membaca teks. Caranya adalah dengan memperkenalkan kosakata dan struktur tata bahasa secara bertahap dengan menggunakan teks-teks bacaan yang disederhanakan. Yang keempat, pendekatan struktural. Menyajikan bahasa kepada siswa secara bertahap dari struktur-struktur yang sederhana terlebih dahulu, lalu diperkenalkan bentuk kalimat tanya, lalu diperkenalkan pada kalimat. Metode audiolingual. Metode audiolingual adalah perluasan dari pendekatan struktural dan metode ini juga menekankan pada pentingnya pola bahasa dalam pengejaran serta memandang bahasa lisan sebagai bentuk komunikasi yang paling utama. Yang keenam, metode situasional, menghubungkan pola-pola struktural dari bahasa dengan situasi atau konteks kejadian. Yang ketujuh, pendekatan fungsional
nasional. Pendekatan fungsional nasional adalah model silabus atau kurikulum untuk mengurutkan fungsi-fungsi bahasa yang dihubungkan dengan situasi, aturan, tata bahasa, kosakata, dan kegiatan kelas. Baiklah, mungkin hanya ini materi dari saya. Terima kasih kepada Saudari Titik Wulandari atas materi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu pemateri ketiga, yaitu diri saya sendiri, Fatmawati, yang akan menjelaskan tentang teknik-teknik pengajaran bahasa Indonesia. Teknik pengajaran adalah yang digunakan untuk mengimplementasikan metode pengajaran di dalam kelas. Penentuan jenis kegiatan pembelajaran apa yang akan digunakan sebaiknya didasarkan pada lebih dari satu faktor. Memutuskan teknik mana yang akan digunakan dan kapan serta mengapa akan sangat tergantung pada apa yang menjadi tujuan program pembelajaran, karakteristik pembelajaran, falsafah pengajaran apa yang digunakan, dan sumber daya apa yang tersedia. Selain itu, bagaimana cara menerapkan sebuah teknik tertentu akan lebih mudah dipahami jika guru dihubungkan dengan tugas-tugas pembelajaran bahasa.